Cuman di sini Godzilla bisa jadi Venom. Di komik terbaru Godzilla vs Spider-Man, ada peristiwa untuk pertama kalinya Godzilla terjangkit simbiot Venom hingga membuatnya makin ganas lagi. Godzilla jadi punya mulut lebar, lidahnya panjang banget, bisa buat ngancurin beberapa blok gedung. Simak ulasannya berikut ini guys. Seumur-umur, Kutu Film gak nyangka kalau Godzilla bisa disandingkan sama Spider-Man. Apalagi sampai bisa bertransformasi dengan simbiot Venom. Dulu sih memang ada komik yang benar-benar mempertemukan karakter-karakter terkenal di Marvel dengan Godzilla. Tapi di komik berjudul Godzilla King of the Monsters tahun 1977 tersebut, karakter Spider-Man cuma muncul beberapa saat setelah Godzilla udah mau pulang ke lautan. Jadi Spider-Man gak sempet bantuin temen-temen yang ngelawan Godzilla guys. Dan di komik Godzilla vs Spider-Man terbaru hasil kolaborasi Marvel dan Toho ini, akhirnya Spider-Man benar-benar ketemu Godzilla guys. Bahkan Spider-Man sampai diteror sama Godzilla. Dan makin edannya lagi, simbiot sampai terpincut sama keganasan dan kebrutalan Godzilla hingga dia menjadikan Godzilla sebagai inangnya. Jadi saat itu Spider-Man dengan simbiot suitnya sedang melawan Shocker yang mengacau di New York. Shocker dengan roket peluncurnya menyusahkan Spider-Man karena dia bisa terbang kemana saja sambil menembakkan energi listrik. Tapi beberapa saat kemudian Spider-Man mampu menjatuhkannya hingga hendak mengajarnya dengan keras. Namun sebelum pukulan itu dilayangkan, mereka berdua dikejutkan dengan suara dentuman langkah kaki. Ternyata itu adalah Godzilla, sang penjaga alam. Spider-Man tidak tahu kenapa Godzilla mengikutinya kemanapun dia bergelantungan, seperti makhluk yang memiliki dendam kepadanya. Bahkan Spider-Man sedikit kesulitan ketika dia hendak menolong Mary Jane yang histeris melihat Godzilla. Godzilla benar-benar menghancurkan gedung yang disinggahi Spider-Man. Ketika Spider-Man sudah mendaratkan Mary Jane, tiba-tiba datanglah Black Cat yang sedikit mengganggu Spider-Man hingga Godzilla hampir bisa menggapainya. Aksi kejar-kejaran sengit pun terjadi. Spider-Man sama sekali tidak bisa melawan kadal raksasa itu, sehingga mau tidak mau, dia harus rela diikuti makhluk itu hingga dia menjauh dari kota. Namun ketika Spider-Man agak menjauh, Godzilla mengeluarkan raungannya yang sangat keras, hingga membuat kostum simbiot Spider-Man menjadi terpencar. Raungan Godzilla yang memekikan telinga benar-benar membuat simbiot lepas dari tubuh Peter Parker. Dan tidak diduga, simbiot itu langsung menggerayangi tubuh Godzilla hingga tubuh Godzilla benar-benar terjangkit simbiot. Dan jadilah Venom Godzilla atau Venomzilla. Terserah kalian mau nyebut dia apa guys. Pokoknya tubuh Godzilla berubah drastis. Dari mata, mulut dorsal, dan tentu saja lidahnya yang sekarang sangat amat panjang. Beberapa kali Godzilla berusaha melawan simbiot itu dengan cara meraung sekeras mungkin. Namun simbiot masih bisa bertahan di tubuhnya. Terjangkitnya Godzilla oleh simbiot bisa dirasakan oleh Null, sang dewa simbiot aka King in Black. Null sangat terkesan dengan Godzilla karena instingnya yang hampir sama seperti dirinya yang selalu berurusan dengan rasa sakit, kerusakan, dan kematian. Di momen ini terungkap bahwa Godzilla juga merasakan keberadaan Null di alam semesta. Sehingga alasan kenapa Godzilla mengejar Spider-Man di awal, karena Godzilla merasakan ada ancaman bagi bumi yang disebabkan oleh simbiot suit Spider-Man. Sehingga di sini diibaratkan bahwa Godzilla sedang melakukan tugas pembasmian kanker sebelum menyebar ke penjuru dunia. Dalam kata lain, pembasmian virus simbiot. Namun sayangnya ketika Godzilla berusaha melepaskan simbiot dari tubuhnya, rombongan kendaraan tempur mulai menembakinya dari segala penjuru. Sehingga membuat emosi Godzilla meningkat dan membuat kemampuan-kemampuan dari simbiotnya semakin memporak-porandakan kota. Seperti menghancurkan pesawat tempur dengan lidahnya. Peter dengan kostum biasanya kemudian muncul lagi dengan menggunakan peralatan milik Shocker. Dia tahu bahwa kelemahan simbiot adalah suara raungan Godzilla
Namun itu saja tidak cukup untuk mengusirnya dari tubuh Godzilla. Akhirnya Spider-Man terpikirkan untuk mengkombinasikan suara raungan Godzilla dengan tegangan listrik shocker. Sehingga tak lama kemudian ketika Godzilla meraung lagi, Spider-Man langsung mengajar Godzilla dengan tegangan listrik. Dan benar saja, simbiot Venom terdisintegrate, terhancurkan, terbuyarkan, pokoknya itu dah. Simbiot Venom mulai terpisah dari tubuh Godzilla. Namun, dia masih bisa meniru bentuk tubuh Godzilla. Seakan-akan sekarang Godzilla harus berhadapan dengan kembarannya. Simbiot itu langsung berusaha melilit tubuh Godzilla dengan lidahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Godzilla sedang memompa napas atomnya. Sehingga simbiot Venom hancur berhamburan. Pertarungan pun selesai, dan Godzilla nampak sudah berdamai dengan Spider-Man. Ternyata Godzilla cuman gak mau ada simbiot di bumi ini, makanya tadi dia ngejar-ngejar Spider-Man. Tamat. Bentar guys, di akhir komik ini kita diperlihatkan bahwa sebagian kecil simbiot masih ada dan menjangkit Eddie Brock. Dan jadilah God Venom. Ya, ternyata sel Godzilla terbawa oleh sisa-sisa simbiot sehingga membuat simbiot mampu merubah inangnya menjadi sosok yang memiliki dorsal layaknya Godzilla, God Venom. Dan ya, ini adalah kali pertama kita melihat Godzilla dirasuki sama Venom guys. Jadi udah mah dia brutal, jadi makin brutal lagi kalau ditambah sama jiwa Venom. Tapi di sini jelas bahwa Godzilla tahu bahwa keberadaan simbiot Venom sangat tidak baik bagi bumi. Sehingga Godzilla benar-benar mengejar Spider-Man ketika dia masih memakai simbiot suitnya. Karena di komik ini, Venom diibaratkan sebagai sebuah kanker yang harus dibasmi Godzilla agar tidak menyebar ke penjuru dunia. Oke, bagaimana menurut kalian soal komik kolaborasi Marvel dan Toho ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.